Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan atau video kali ini akan berbeda dari video-video saya sebelumnya. Kalau misalnya kalian lihat channel ini, awalnya emang channel ini kan tentang gaming ya. Tapi video ini spesial karena saya akan membahas tentang bahasa. Atau lebih tepatnya, saya sebagai mahasiswa pada video kali ini akan membahas tentang apa sih permasalahan bahasa Indonesia di sekitar saya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan yang memiliki peran penting dalam pembentukan identitas bangsa. Pada awalnya, orang-orang di Nusantara menggunakan bahasa daerahnya masing-masing untuk berkomunikasi, yaitu berdagang, bermain, dan membuat teman. Tetapi akhirnya, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda. Dan semenjak saat itu, tahun 1928 berarti, bahasa Indonesia digunakan untuk keperluan negara sekaligus kehidupan bernegara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, era globalisasi makin kuat. Tiap-tiap negara jadi memiliki batas yang tidak pasti. Oleh karena itu, sesama negara di dunia saling memengaruhi satu sama lain, termasuk Indonesia dipengaruhi oleh negara luar. Justru hal ini mengakibatkan generasi Z sebagai generasi yang sangat bergantung dengan adanya globalisasi dan hidup dari zaman emang udah globalisasi, jadi mendapat pengaruh yang paling banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa topik yaitu pop culture. Pop culture yang mengakibatkan kemampuan berbahasa Indonesia generasi Z lebih tepatnya menjadi menurun. Sebelum itu saya punya beberapa aspek yang menunjukkan kemampuan berbahasa yang menurun, seperti minimnya kosakata bahasa Indonesia mereka, lalu kesulitan pembentukan kalimat efektif, dan juga kesulitan dalam penulisan yang akademik atau baku. Hal ini terjadi di sekitar saya, bahkan saya sendiri di beberapa kesempatan. Oleh karena itu, penelitian saya kali ini didasarkan oleh pengalaman saya pribadi dan beberapa informasi tambahan yang saya temukan. Untuk pop culture-nya sendiri, saya di sini mengambil tiga media, yaitu film, musik, dan game. Karena bagi saya, ketiga hal ini yang sangat krusial atau sangat umum digunakan oleh generasi Z dalam kehidupannya. Kita nggak bisa pungkiri kalau setiap hari pasti dari kita ya menonton film, bermain game, atau mendengarkan musik. Pertama-tama saya akan membahas tentang film dulu. Film yang saya maksud ini film dari luar negeri, bisa berupa film yang kalian nonton di bioskop, film yang kalian lihat di Netflix, di Disney Plus, ataupun film-film yang kalian nonton di TV kalian. Pertama saya akan membagi dulu bahwa film itu yang paling umum ditonton generasi Z itu pasti ya film Amerika, bisa film superhero atau ya banyak lah dari Amerika. Lalu ada drakor dari Korea Selatan, juga anime dari Jepang. Bagi saya ketiga negara ini sangat mengaruhi industri perfilman di zaman sekarang pastinya dong. Tapi apa sih yang akhirnya dipengaruhi dari film ini kepada generasi Z? Dengan adanya paparan yang terus-menerus atas bahasa lain ya dari film itu, kita kan pasti dengerin mereka ngomong, atau bahkan beberapa dari kalian tuh nggak pakai subtitle nontonnya. Yang jelas kalian tuh ada namanya sering banget terpapar namanya bahasa-bahasa asing ini. Di sisi lain kita emang dapat manfaatnya, kayak kita jadi kaya nih pengetahuan akan bahasa-bahasa asing. Tapi di sisi lain, pemaparan yang terus-menerus ini menjadi kita terbiasa dengan kalimat asing, dan justru malah menambah vocab atau menambah, saya bahkan melakukan hal itu, menambah kosakata kita terhadap bahasa asing dibanding bahasa sendiri. Pengaruh yang terjadi ini salah satunya adalah mixing code atau campur kode. Dengan bahasa-bahasa asing yang sering kita dengar tuh, kita jadi namanya mencampur-campur bahasa, atau bahkan memakai bahasa asing dibanding bahasa sendiri. Kayak tadi saya pakai kata vocab dibanding kosakata.
Tapi apa yang membuat film ini spesial, karena film ini ada keterkaitan emosional kita antara apa yang kita lihat. Karena di film-film itu kan ada yang namanya kayak ada karakter, ada ceritanya, yang membuat kita tuh jadi lebih apa ya, mau pakai bahasa Inggris lagi nih. Jadi kita tuh lebih ada keterikatan sama si film itu, yang membuat kita jadi lebih gampang menghafal kosakata-kosakata yang ada. Kayak ada quotes-quotes di film, ya itu udah biasa lah kayak deket. Terus kata-kata gaul dari film yang sering diulang-ulang kayak sarang hero, ya itu kan salah satu sebenarnya pengaruh dari berfilm-filman. Gimana dengan musik? Musik, tahu ya, musik dari tahun 2000-an awal sampai sekarang itu kan pasti dikuasai sama industrinya Amerika. Taylor Swift, Ed Sheeran, terus One Direction, Justin Bieber dan sebagainya, itu udah biasa banget lah kayak denger. Jadi apa yang kita konsumsi tiap hari itu malah justru bahasa asing. Saya sendiri jarang mendengarkan lagu Indonesia, lagu lokal. Kenapa sebenarnya yang kayak tadi, walaupun faktor yang membuat kita suka sama musik ini karena emang perkembangan di luar sana itu lebih dulu dibanding Indonesia. Jadi apa yang kita tuh bisa dibilang terlambat aja saat di dunia sebelah sana sudah membuat musik, mungkin kita masih berjuang untuk kemerdekaan. Nah itu juga, jadi itulah yang membuat kenapa ya kita jadi lebih sering mendengar musik-musik asing karena perkembangan lebih dulu. Jadi sama topik ketiga ini, yaitu video game. Nah video game, kalau musik kita udah kelewatan, film juga udah kelewatan dari negara lain, ya game jauh kita lebih ketinggalan. Semua game yang hampir saya mainin itu asalnya dari luar negeri. Ada sih, memang beberapa tahun adalah 1-2 video game dari Indonesia, tapi ya pendekatan tetap masih menggunakan bahasa Inggris. Video game itu kan umum banget ya sama orang Indonesia, bukan sama orang Indonesia, maksudnya sama generasi Z itu umum banget. Baik itu kalian main di HP, di laptop, di PC atau di PS, semua itu ya pakai bahasa asing. Kita kalau mau cari namanya tuh kayak cari-cari cara buat ngerasain stage ini, cara dapetin barang itu, ya kita harus pakai bahasa asing kita, umumnya bahasa Inggris yang dipakai. Jadi aku sendiri yang suka main-main game tipe-tipe RPG, yang mana itu butuh banget namanya baca-baca si barang-barangnya ini, itu semua tuh pakai bahasa Inggris yang kompleks. Jadi kosakata saya terhadap bahasa Inggris itu bahkan mungkin terkadang emang lebih banyak dibanding saya pakai bahasa Indonesia. Dan ini jelas berpengaruh secara dominan karena ya sekarang ada sih game yang pakai bahasa Indonesia maupun ya, tapi itu cuma sedikit. Masih banyak sekali game-game yang pakai bahasa Inggris. Maupun game yang paling umum di Indonesia, Mobile Legends, yaitu memang udah pakai bahasa Indonesia, tapi itu game yang nggak terlalu bikin kita nyuruh baca. Terus apa sih dampak dan solusinya dari ketiga hal tadi? Terus apa sih dampak yang diberikan dari kita sering tuh terpapar bahasa-bahasa asing? Pertama adanya tadi fenomena code mixing, yaitu pergabungan kata. Jadi ya kalau kita tahunya bahasa Jaksel lah, yang suka nyampurin bahasa. Selain itu juga kita jadi secara akademik tuh biasanya kalau kalian nulis apa penelitian atau apa itu bakal jadi memperlama kalian karena penelitian harus ditulis secara baku. Dan yang dihasilkan akhirnya kalau bahasa Indonesia yang terus tergerus seperti ini akan melemahkan bangsa. Salah satu kekuatan bangsa kita atau negara kita yaitu bahasanya sendiri. Kalau kita akhirnya kita yang harusnya menyebarkan bahasa kita sebagai kekuatan Indonesia, salah satu kekuatan Indonesia itu budayanya, bahasanya, akhirnya tergerus, maka salah satu kemampuan besar Indonesia akan berkurang. Indonesia di mata luar negeri pun nanti akan jadi terlihat lemah. Selain itu, kalau kehilangan bahasa Indonesia yang semakin ditinggalkan ini, pastinya juga akan mengkhianati wasiat dari pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Dari Sumpah Pemuda kita udah tahu kalau bahasa Indonesia itu dijadikan ya,
bahasanya kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia seharusnya. Dan terus solusi yang bisa kita ambil tuh apa? Kalau dari kita ambil dari 3 hal yang tadi aku bahas, dari film, musik, dan game, kita bisa melakukan solusinya dong. Yang pertama dari musik deh, yang udah jelas belakangan ini musik di Indonesia tuh lagi naik-naiknya lah. Enggak cuma di Indonesia, tapi kayak nyampe Malaysia sampai negara-negara tetangga itu juga naik, kayak Bara Suara deh. Ya, Bara Suara lagunya yang Buang Dalam Waktu itu lagi viral-viralnya kan. Ya, cuma itu terus kayak yang lokal itu si Garam dan Madu itu kan lagi naik-naiknya. Itu salah satu hal yang membuat aku tuh senang sih sebagai orang Indonesia, karena akhirnya musik-musik lokal tuh jadi naik lagi pamornya, dan anak-anak Gen Z pun juga suka gitu sama lagu-lagunya. Tapi di bagian lain di film, mungkin film Indonesia banyak ya, kita bisa lihat film Indonesia itu banyak dari lama juga, tapi nggak ada yang levelnya tuh mendunia. Bahkan film paling laris nomor 2 dan kebuahnya tuh yang paling laris kan film horor, dan film horor itu emang targetnya domestik aja, nggak ada yang bisa menyangkut ke negara-negara lain. Jadi itulah yang perlu kita evaluasikan. Jadi kita tuh perlu topik-topik lain gitu dalam membuat film. Mungkin nggak cuma topiknya, tapi kualitasnya juga. Kita punya lah sutradara yang kita kenal kayak Joko Anwar. Ya itu beberapa film dia kan emang pendekatannya lebih ke mendunia. Kalau kalian pernah nonton beberapa filmnya, jadi itu tuh sebenarnya udah dibuka nih sama seseorang gimana cara kita supaya mendunia. Cuma entah kenapa masyarakat Indonesia mungkin kurang suka sama film-film dibuat sama Joko Anwar selain film horornya. Jadinya tuh film horor film di Indonesia tuh jadi kurang naik. Untuk animasi terakhir kita punya Jumbo itu udah lumayan bagus tuh, udah bagus banget sih secara mendunia. Tapi ya setelah itu belum ada lagi. Malah sebelumnya ada AIK, Merah Putih One for All, yang membuat Indonesia malah diejek-ejek sama negara-negara tetangga. Dimana negara tetangga punya Boboiboy, terus kita punya Merah Putih One for All. Jauh. Cuma ya itu udah ada track recordnya, udah ada yang membuka jalannya untuk membuat industri perfilman lebih baik, dengan industri film yang bisa kita tingkatkan dengan bantuan anak-anak muda juga. Pasti punya, aku sedikit sering lihat tuh short movie yang bagus. Kalau ditingkatkan terus dan didukung oleh keadaan yang ada, pasti bisa industri perfilman naik. Nah, yang terakhir untuk video game, gimana sih solusinya? Aku sempat bilang kalau ada 1-2 game belakangan yang emang udah dia kayak Space for the Unbound dan Troublemaker, itu buatan orang Indonesia dan dipuji juga. Bahkan Space for the Unbound pernah menang awards internasional ya. Tapi udah setelah itu belum ada lagi game Indonesia yang bisa naik. Tapi udah dibuka nih jalannya, tinggal gimana adanya bantuan. Mungkin dari pemerintahan sendiri ada bantuan, terus dari anak-anak muda yang punya semangat bisa dipermudah jalannya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan game, karena game ini benar-benar berpengaruh sama generasi muda. Terus solusi kita sebagai generasi Z tuh gimana sih? Kalau tadi kita udah bahas solusi dari masing-masing pop culture yang bisa kita tingkatkan di Indonesia, sekarang untuk kita generasi Z pada umumnya itu bisa kita tingkatkan berbahasa kita. Dengan pertama kita harus peduli seberapa penting sih bahasa Indonesia itu, sehingga nantinya kita bisa namanya kayak mulai membaca novel, membaca buku-buku bahasa Indonesia yang mana itu banyak sekali, sehingga kemampuan kita juga meningkat. Dengan peningkatannya ini diharapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi identitas yang lebih kuat dari sebelumnya. Di era gemparan globalisasi ini perlu sekali kita untuk menjaga identitas atau jati diri bangsa kita sendiri. Bahasa Indonesia itu bukan sebagai alat komunikasi, tapi juga cerminan berpikir dan bertindak sebagai bangsa Indonesia. Kemampuan berbahasa asing itu emang keren, emang bagus, tapi menguasai bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.